yang mana ini jumlah dari X1, X2, X3. Ini X1 keseluruhan kegigihannya. Lalu X21, X22, X23 itu kalau dijumlahkan 12 adalah tanggung jawab. Lalu X3-nya 4, 5, 4 berarti 13, ini adalah mencapai tujuan. Lalu 4, 5 ini 13, ini adalah percaya diri. Paham? Lalu saya buat Y-nya itu bukan 41342 ini, saya rubah 4 itu adalah 2.100 ya, 2.010.000 misalnya 725.000. Jadi ini dalam bentuk ribuan kan gitu ya. Kalau sudah ini, lalu kami pindah ke ini, saya copy ke Excel. Excel ini saya pindah ke SPSS. Halo. Gak ada suara. Ada Pak. Iya. Kalau nggak ada suara saya kan khawatir putus gitu loh. Adil Pak. Ya. Lalu saya ambilkan dari data yang lama. Data yang lama tadi itu datanya adalah ini yang sudah saya pindah ke sini. Saya copy paste. Copy paste-nya ke sini kan sudah paham. Jadi dari Word Excel dipindah ke sini. Kontrol apa? P ya. Ini 2.000 2.010.725.000 1.750.000 ini anunya tadi. Dari sini di mana butir 1, butir 2, butir 3 itu adalah X1. Butir 4, 5, 6 X2, butir 7, 8, 9 X3, butir 10, 11, 12 adalah Kak Krung aku mau. Kalau di total dari ini adalah 51. Astaga. Di totalnya. Di total itu sebetulnya B1 sampai B12. Paham? Paling disuwi. Kalau sudah paham, penelitian itu angket ini harus diuji cobakan. Ini seolah-olah ini hasil uji coba dari istilahnya penelitian, data-data penelitian dari uji coba siswa yang diuji cobakan. Maka analisisnya ini dicatat nggak? Nggak perlu kan? Catat. Analisisnya pakai relasi untuk menghitung uji validasinya, B1 sampai berapa? B12 ini ya. Lalu diangkat dengan butir totalnya sendiri. Nah, maka dengan begitu kita klik, hasilnya bagus karena saya udah coba duluan. B1 dengan total ternyata valid. Butir 2 valid, butir 3 valid, butir 4 yang tidak valid. Butir 5 valid, butir 6 valid. Tahu dikatakan valid apabila B-nya kurang dari 0,05. Ini kan 3,7. Seterusnya ini tidak valid. Butir berapa ini? Ini 9 berarti. 9, 10, 11, 12. Butir 9 tidak valid. Butir 12 juga tidak valid. Sudah? Ada pertanyaan? Ternyata korelasi itu untuk menghitung uji validitas. Kalau udah nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Lanjutannya itu uji reliabilitasnya.
yaitu analisis skala, bunyinya apa ya? Pakai skala, reliability, lalu butir 1 sampai butir 12. Lalu dicek dengan ini adalah Cronbach alpha. Ini bisa hal macam-macam. Kita ambil yang Cronbach alpha. Statistiknya ambil yang 3 ini. Sudah cukup. Continue. Oke. Jadilah uji reliabilitasnya. Reliabilitasnya ternyata lebih dari 0,5. Jadi uji reliabilitas itu bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 0,7. Jadi menurut teorinya ada 0,5, 0,6, 0,7. Ambil yang paling rendah misalnya 0,5, maka dikatakan soal 12 tadi itu dikatakan reliable, tapi ada yang tidak valid. Artinya berapa yang tidak valid? Bisa kita lihat di sini. Kalau dilihat dari sini, ternyata butir 1 valid, butir 2 valid, butir 3 valid, butir 4 yang nggak valid, 007 ini. Ini harus lebih besar dari 0,3. Butir 6 ini juga sama, yang paling kecil lagi adalah butir 9. Ini tidak valid. Kalau dilihat dari tadi, itu hanya butir 4 sama butir 9. Tetapi sebetulnya ini yang 193, B6 ini juga kecil sekali juga. Gitu. Tapi kalau dilihat korelasinya memenuhi, tapi kalau dilihat dari Cronbach alpha-nya, itulah yang dikatakan di dalam uji validitas reliabilitas. Apabila 2 ini sudah dilakukan di statistika, ini data ini diuji cobakan minimal 30 orang, ini kan 35 ya. Minimal 30 orang antara butir 1 sampai butir total tadi, dilihat uji validitasnya valid, reliabilitasnya reliable, maka kita tinggal analisis ini. Ini dilihat korelasinya dulu, X1, X2, X3, X4 dengan Y. Kan gitu tadi ya. Maka analisisnya korelasi bivariat. Ini saya keluarkan dulu. Keluarkan, kita ambil yang X1, pendapatan, ya. Lalu tanggung jawab, lalu mencapai tujuan, sama percaya diri, dikorelasikan dengan pendapatan. Ya, oke. Ini tujuan utama tadi ini, kedua mencari korelasinya. Bagaimana tingkat kegigihan dengan pendapatan? Ternyata ada hubungan bahwa orang itu kalau tambah gigih, pendapatannya akan tinggi. Tetapi di dalam tanggung jawabnya ternyata tidak signifikan. Begitu coba mencapai tidak signifikan. Tapi percaya diri itu signifikan. Jadi dua yang signifikan untuk korelasi ini. Sebelum saya lanjut ke regresi, silahkan mungkin ada pertanyaan. Monggo. Saya buka pertanyaan sebelum ke regresi. Mohon izin tanya Pak Ruby. Boleh. Oke. Siapa ini yang tanya? Siapa yang Eka, tanya? Pak. Yang mana ini? Oh ini ya, baik. Mohon maaf, mungkin bisa diulangi, saya tidak sempat mencatat. Untuk yang dikatakan reliable, jika frekuensinya bagaimana tadi, Pak? Lebih besar dari R-nya, R-nya tadi itu lebih besar dari 0,5. Itu ada teori yang katakan itu. Ada teori lagi yang mengatakan 0,6, ada lagi yang dikatakan 0,7. Kalau 0,8 tidak ada karena terlalu tinggi. Tetapi kalau ada mahasiswa penelitian hasilnya 0,9 itu meragukan. Meragukan kenapa? Karena semacam khawatir direkayasa.
dalam penelitian itu kebanyakan 0,7, 0,8 udah bagus. Jadi saya penelitian itu 0,5, 0,6, jarang sampai 0,8. Kalau mahasiswa itu biasanya 0,95, 0,94. Pinter-pinter data api-api gitu. Itu tuh yang jadi. Ya, itu Mbak Eka tadi pertanyaannya. Ini Mbak Eka yang model rekaman ini. Aku kalah. Itu jelas pakai. Iya. Berarti kebalikan dengan yang signifikansi untuk korelasi itu yang apa nggih? Probabilitas itu nggih. Kalau Probabilitas dari itu kan tidak 0,05. signifikan. 0,05. Kalau kalau yang reliable tadi 0,5 gitu Pak nggih. 0,5 bukan 0,05. Oh, 0,5. nggih. Apunten nggih. 50% istilahnya. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Rufi. Ya, monggo yang lain. Aku yang tanya kewenangan. Cinta Udeni takut. Pak, izin bertanya. Siapa ini? Bu Wulan. Iya, betul, Saya Bu Pak Wulan. Wulan. Iya, Wulan Iya. Afriyah Utami. Ini saya mau, iya, Pak, saya mau melihat. Iya, Melihat apa? Pak, mohon izin untuk yang variabel data mohon ditampilkan. Saya kemarin kurang paham. Variabel data Excel. Variabel data ya. Ya, Excel ya. Ini. Itu yang SPSS. Oh, yang SPSS, Pak. SPSS. Ah, ini. Kelihatan? Ya. Ya, apa yang perlu ditanya? Yang variabel view, maksud saya variabel view-nya. Variabel view. Ini kan tampilan variabel view-nya, Pak. Kemarin ini saya view. Ini variabel view ini. Yang samping. Oh, variabel view-nya. Ini, ini. Yang mana? Iya, variabel view. Ini belum tak tulis ya. Oh, sebentar, Pak. Iya, sebentar, Pak. Sebentar. Ini tak tulis. Sebentar. Tak ya. Tulisnya sekalian ya. Daripada nanti keliru. Ini sampun, Pak. Tulis. Ini nggak ditulis, tak? Fitur 1. Kan perlu ditulis ini. Biar tahu semua nanti. Lupa saya. Mumpung diingatkan, tak sekalian tak tulisnya. Tapi nggak ditulis kan, akhirnya nggak keluar. Apalagi bulan. Apalagi yang sudah, ditanyakan. Pak. Ada yang ditanyakan, nggak jelas ya. Berarti ujiannya apa harus dipraktekkan? Saya tanya aja dulu. Halo? Halo? Kalau ujian dipraktekkan itu bagaimana Pak maksudnya? Jadi ada soal data Excel, saya lempar jet dengan waktu 4 jam atau 5 jam, selesai langsung kirim. Itu. Halo. Soal Excelnya cuma satu aja nih Pak. Iya, soalnya Excelnya satu. Gituin data seperti tadi, seperti ini tadi. Excelnya gini. Ada sebuah data, tunjukin gini ya. Sebuah data seperti ini, tolong dianalisis dan diinterpretasikan. Maka setiap orang beda-beda. Uji validitasnya, uji reliabilitasnya, uji korelasinya, uji macam-macam. Habis ini kan tadi udah kan validitasnya sudah, reliabilitasnya udah, korelasinya sudah, ya. Terus belum apa? Yang lain. Kira-kira gimana kalau dilempar model gini? Kesulitan kira-kira? Kesulitan seperti Ada yang merasa nggak perlu, ada yang merasa perlu. Kalau itu dilempar gitu, kalau Bapak bisa ngerti, berarti udah tidak diragukan lagi. Waktunya tidak boleh lama. Kalau waktunya lama kan nanti tinggal copy paste temennya.
Kalau waktunya mepet itu kelihatan yang bisa dan tidak bisa, gitu. Gimana enaknya? Supaya tidak tertekan Bapak, lebih baik seperti biasa. Paling gitu ya. Saya hanya manut pada mahasiswa, Pak. Supaya mahasiswa itu merasa bisa enjoy tapi bisa ngerjakan. Di tempat saya kok nggak keluar ya anunya. Fotonya Bu Siti tok yang Bu Siti aja yang keluar. Yang lainnya kok foto semua. Saya melihat foto semua. Berarti kan seolah-olah kuliahnya hanya tinggal lihat foto tok. Kameranya menyala Pak Rufi. Internetnya mungkin. Masa internet lemot kan? Jaringannya ya. Yes, pokoknya alasan tok ya isok lah. Ini Ibu ini sehingga tak muncul di Jamilah betul. Kamera menyala kok Bapak. Iya, Tapi di tempat saya semuanya nyala. Iya, ini nggak keluar. Yang keluar hanya satu dua. Keluar. Ini Pak, mikrofonnya kalau dinyalakan bisa nyala wajahnya. Oh gitu. Iya. Iya, biar aja lah. Mungkin karena share screen, Pak. Ya, iya. Kalau sedang kondisi share screen agak berat. Saya kirim Tes. Nggak perlu. Aku kan nggak perlu gitu. Yang butuh itu kejujuran. Ngapain apa. Nah ini banyak. Tadi nggak ada yang muncul. Silahkan, mungkin ada apa ya. lagi ya. Mengikuti saja Mas. Itu sound Pak kayaknya ini Pak. Iya, udahlah, nggak apa-apa. Kameranya. Saya tidak masalahkan. Yang penting kuliah ini ngerti lah. Gimana? Lanjut. Pak Musbahul belum dari Ana. Ya, monggo. Siapa yang tanya? Saya Pak Agreta. Waduh, nek Agreta tanya itu angel iki ya. Mau tanya, ini kan kata Pak Rufi buat yang uji reliabilitas itu kan lebih dari 0,5 dan lebih dari 0,6 kayak gitu kan Pak. Iya. Nah itu untuk patokannya itu yang bagus itu 0,5 atau 0,6 atau berapa Pak? Untuk kita patokannya kan itu pendapat ahli kan. Pendapat ahli saya ambil yang terendah 0,5. Di 0,5 tadi. Iya, karena nanti kalau hasil kita itu hanya 0,56 tidak reliable. Kalau pakai 0,6. Ternyata hasilnya pakai 0,7. Kenyataan di lapangan hanya 0,65 misalnya. Tidak reliable juga. Tetapi mulai awal kita buat patokan yang minim aja 0,5, maka 0,6, 0,7, 0,8 sudah reliable. Nah, itu tuh ada ahlinya. Teorinya itu nanti pada semester 3 akan saya berikan uji validitas teori-teori siapa aja saya munculkan. Ini kan hanya untuk mengetahui bagaimana menganalisis SPSS pada uji validitas teori. Saya tanya, Mbak Agreta dulu nggak pernah dapat ini ya? Saya dulu rumputnya bukan ini Pak, bukan yang perkara data. Jadi saya belum pernah megang SPSS. Oh belum pernah, tadi nggak pernah tahu Iya. ya. Alhamdulillah, berarti belum paham. Pemodelan soalnya Pak. Permodelan beda. Iya. Yang penting karena ini pendidikan, jadi namanya instrumen diuji dulu. Instrumen itu kan semacam parameter. Apakah instrumen saya itu memenuhi syarat enggak untuk dibuat teliti? Misalnya meteran itu jelas untuk ukur tinggi badan. Berat badan pakai kilo. Ternyata berat badan itu dilihat dari meteran. Kalau tingginya 180 beratnya sekian. Itulah yang dikatakan keliru. Oleh karena itu instrumen di dalam penelitian perlu diuji validitas sterilitasnya. Setelah dikatakan valid reliable, baru bisa ngambil data. Data itu diambil, tidak bisa dipertanggungjawabkan sebelum dikatakan valid dan reliable. Ternyata saya Pak Ulum, mohon maaf.
Mikrofonnya Pak Ulum. Tolong ya, kalau lagu jangan di setel lah. Ini kuliah masa setel no lagu. Tadi kan maaf Pak. Ya, tidak apa-apa lah. Tapi kalau ada lagu kan akhirnya terganggu yang lain. Ya, monggo. Ada lagi. Jadi gitu Mbak Greta. Yang jelas, apa sih tujuan validitas itu? Tujuannya adalah instrumen itu layak enggak sebagai parameter. Apabila mengalami diuji validitasnya mengalami bagus, artinya dicek bagus, validitasnya memenuhi syarat, maka data kita yang didapat itu bagus. Maka tinggal analisis datanya. Ya, itu tujuannya. Supaya lulus S2 step tapi nggak ngerti analisis, bahwa itu wis dianalisis tapi nggak tahu asal usulnya. Jadi ada apa istilahnya runtutannya. Ya, silakan. Ada lagi? Ya Pak, terima kasih Pak. Kembali. Alhamdulillah Kak Angel pertanyaannya ya. Mohon izin bertanya lagi Pak. Boleh, mau nggak bayar Nggih. Nggih, ngapunten. Kalau ini saya enggak muncul Pak, padahal saya juga nyalakan kamera. Gak apa-apa kan, Kalau bisa lihat untuk semua teman-teman. ya. Kalau untuk uji validitas dengan reliabilitas ternyata datanya ini enggak layak. Apakah kita berarti perlu membuat instrumen baru, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi tidak harus membuat instrumen baru. Instrumen itu kan dari kisi-kisi soal. Ternyata kalau ada soal instrumen itu hanya 5 soalnya. Ternyata pada 5 soal itu 3 tidak memenuhi syarat. Nek dibuat, berarti lah nggak ada secara konten. Kontennya nggak ada. Maka perbaiknya pertama adalah revisi bahasa. Mungkin bahasanya kurang komunikatif. Jadi nggak ngerti orang yang ditanyakan. Selain validasi bahasanya, juga dilihat apakah soal itu sulit. Karena ambigu misalnya. Punya ambigu, 2 pemaknaan. Ini keluar semua ini. 2 pemaknaan. Itulah yang dikatakan ambigu misalnya. Dari situ maka dikatakan bahwa kalau tidak valid, tidak reliable, harus direvisi dulu. Setelah direvisi baru bisa dikatakan alat itu dibuka. Lanjut. Lanjut ya. Iya Pak. Lanjut. Saya katakan di sini, misalnya, maka di dalam analisisnya tadi, kita akan buat analisis yang dikatakan apakah disiplin, yang pertama itu tadi, kegigihan, itu berpengaruh pada pendapatan. Apakah tanggung jawab itu juga berpengaruh pada pendapatan? Atau yang untuk mencapai tujuan itu juga berpengaruh pada pendapatan. Dan yang keempat adalah percaya diri, apakah juga pengaruh pada pendapatan. Maka di analisis saya ambil satu aja misalnya yang linear, saya ambil yang pendapatan tadi Y-nya, lalu yang X1 X2 nya sampai percaya diri kita masukkan sini. Kan masih hafal kan yang kemarin ini udah lulus, lupa udah ini ya, optionnya nggak perlu, langsung oke. Hasilnya ini. Jadi pendapatan. Ternyata ini rata-ratanya. Kegigihan, tanggung jawab, mencapai tujuan. Ternyata yang paling besar tanggung jawab 1280. Lalu lihat korelasinya, ternyata apakah kegigihan itu berpengaruh dengan pendapatan? Ternyata benar.
kegigihan itu berpengaruh, ada hubungan dengan pendapatan 001. Tapi tanggung jawab tidak 0065, kurang sedikit, tidak signifikan. Begitu juga Pak mencapai tujuan ini juga 0052, tinggal sedikit juga. Lalu percaya diri signifikan. Jadi yang signifikan hanya kegigihan dan percaya diri. Ini yang dikatakan korelasinya. Maka di dalam regresinya ini, gimana kemarin adjusted R-square, masih ingat nggak? Ini lupa. Gimana ini? 0321 ini. Mana suaranya? Halo? Halo? Lupa Pak, lupa. Lupa. Jadi R-square adjusted itu adalah 32,1%. Ya, ini terksinya itu dengan percaya diri, mencapai tujuan, tanggung jawab dan kegigihan itu sebesar sumbangan terkoreksinya 32,1%. Jadi di luar 4 variabel ini besarnya 67,9% adalah faktor lain. Faktor 4 ini sumbangannya 32,1%. Kalau belum terkoreksi itu 40%, 40,1%. Tapi setelah terkoreksi 32. Lalu bagaimana melihat satu-satu? Wah, ini pengaruh X1, X2, X3 sama X4. Ternyata ada pengaruh dengan P0003. Artinya apa? Kurang dari 005. 0,05. Artinya F-nya ini 5,21 dengan probabilitasnya 003 kurang dari 005. Ada pengaruh percaya diri, mencapai tujuan, tanggung jawab dan kegiatan terhadap pendapatan. Bagaimana bosnya? Ya, prediksinya adalah min 232,59 plus 77,613 1 plus 62,696 E2 plus 43957 X3 plus 169,43 X4. Kalau lihat sekansinya ternyata kegigihan ternyata juga enggak signifikan kalau bersama-sama. Yang signifikan itu hanya percaya diri aja. 4% kan. Yang lain tidak. Hanya 1 kalau digabung keseluruhan. Kalau satu-satu mungkin beda. Ini. Ada pertanyaan dari Desi ini. Saya buka dulu sebelum lanjut. Gimana? Kalau saya ada di komputer terus nanti nggak dijawab. Gimana kira-kira? Mohon maaf Pak, masih bingung. Kenapanya Mbak Jamila? Yang tadi yang edges tadi Pak Rufi yang atas tadi, yang sebelumnya tadi ada edges relief G. Oh, adjusted tadi. Iya, iya. Yang mana yang bingung? Nah, maknanya Pak, yang adjusted. Ini maknanya Iya. bahwa sumbangan terkoreksi, percaya diri, mencapai tujuan, tanggung jawab, kegigihan, atau X1, X2, X3, dan X4 itu sebanyak 30 sebesar sumbangan terkoreksinya sebesar 32,1% terhadap 8.
prediktornya ini terhadap pendataan. Maka faktor lain itu berapa? 100% dikurangi 32,1 berarti 67,9 gitu. Oke, benuan Pak. Paham ya. Pak minimalis dulu aja. Karena mendalami regresi. Udah? Setelah itu saya analisis berikutnya. Dianggap paham, dianggap loh ya. Kan dianggap kan beda. Paham dengan dianggap paham. Maka di dalam analisis berikutnya, analisis bisa multivariat. Kalau univariat gini, berarti saya ingin melihat pendapatannya ini, saya lihat dari segi usia, jenis pendidikan, terus jenis kelamin, jenis pendidikan. Lalu saya lihat lagi di sini, maaf, absennya, plot dulu, plot usia, jenis kelamin, ijazah itu pendidikan terakhir ya. Begini, lalu optionnya semua ini line all, saya klik ke sini, lalu saya ingin lihat satu-satu, maka ini lebih sulit lagi hasilnya. Ini, maka kalau kita lihat mana hasilnya, mojok di sini kecil. Ini. Jadi kalau dilihat usia itu kurang dari 35 tahun itu hanya orang satu. Jadi umur 31 sampai 35 juga orang satu. Jadi kalau dilihat umurnya itu antara 36 sampai 45 ke atas itu ya hanya. Dan di situ jenis kelaminnya banyak laki-lakinya daripada perempuan. Pendidikannya SD, SMP, SMA, sederajat, berarti SMA yang paling banyak. Lalu dilihat lagi bagaimana yang umur 35 tahun dengan jenis kelaminnya laki. SMA, ya. Oh berarti 35 ini berarti laki-laki, ini juga laki-laki, yang ini baru laki perempuan. Sampai ditunjukkan rata-ratanya, lalu begitu juga 41 sampai 45 mulai pendidikannya sampai laki perempuan. Mau maknai ini semua kalau memang mau diberi tugas begini. Satu-satu ini dimaknai. Bagaimana maknai? Ternyata laki-laki ini, ya, yang sarjana laki-laki pendapatannya lebih besar. Karena mungkin berdasarkan pengalaman atau dalam teori kuliah, ya. SMP itu justru lebih besar dari SMA. Kenapa? Mungkin udah lama jadi UKM misalnya. Kalau SMA itu rata-rata memang tinggi. 1,6. Sarjananya 1 ini laki-laki. Begitu juga di sini. Total, secara total. Bisa dilihat ini. Lalu ke bawah, pertama kali yang dilihat ini, Livennya ini. Ternyata Liven ini menunjukkan harus lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Kalau kurang dari 0,05, maka ANAFA ini tidak boleh dilanjutkan, maka non-parametrik untuk minggu berikutnya, non-parametrik. Nanti saya ambilkan data-data non-parametrik, supaya tahu, paham. Ya. Lalu, dilihat dari hasilnya, ternyata usia tidak ada pengaruh, jenis kelamin tidak ada pengaruh. Semua ini yang mendekati usia dan jenis kelamin itu 0,15, ya 15% ya. Usia dengan ijazah, jenis kelamin dan ijazah. Ini melalui, bukan? Apa? Ini data
dilihat dari usia, dari jenis kelamin, dari ijazah. Halo? Tadi yang komentar kok, Pak? Enggak lanjut kok, pertanyaannya berhenti. Ini juga dilihat usia, bagaimana rata-ratanya, pendapatannya. Ini dilihat dari antara 35 dengan 31, 35. Dilihat signifikansinya. Begitu juga ini, satu-satu dari usia. Begitu juga dari jenis kelamin. Laki perempuan itu ada bedanya, nggak ada. Ini dilihat lagi pendidikan, ternyata juga nggak ada bedanya. Satu-satu. Ya. Jenis kelamin, kalau dilihat dari gambarnya, interaksi. Gambar interaksi, kalau dilihat jenis kelamin itu yang hijau itu laki, perempuan, yang biru ini adalah hijau itu perempuan ya, hijau. Kalau Madura hijau daun ya, biru daun. Ini biru yang laki. Kalau ini ada ininya apa? Intersectionnya ini sebetulnya ada interaksi. Interaksinya pada umur 41 sampai 45 ini yang ada interaksi. Yang lain enggak ada. Begitu juga di sini antara 41 sampai 45, bisa dari 45 itu ada interaksi persilangan. Ini harus bisa memaknai. Gitu. Ya. Gitu. Gimana, ada pertanyaan sebelum saya tutup ini? Saya kok minta di restart. Waduh, bahaya. Gitu, ada pertanyaan? Saya pengen yang laki, enggak cinta kok lah nang-nang. Norok anu kayak musik kayak kelihatannya. Ya Pak Eri, musik terus saya. Gimana? Mulai anu. Ya Pak, saya mau bertanya itu bingung Pak, soalnya belum jelas ya Pak. Jadi mau bertanya di mananya, jadi masih bingung. Bingung apanya? Bingung apanya? Ya kemarin kan saya telat Pak kemarin, jadi enggak menyimak dari awal. Saya masuk udah selesai, jadi bingung. Oleh karena itu, ya. Anda tuh di video kan itu kan karena telat itu. Jadi kami ingin kuliah ini mulai awal, jadi tahu. Kemarin kan kita tunjukin dari Excel, bagaimana Excelnya gitu. Oleh karena itu, dasar dari S2 nanti waktu penelitian ya datanya itu dari sini. Kalau Bapak Ibu untuk kuantitatif memahami yang saya jelaskan hari ini, nanti proposal sudah beres, tidak ada masalah. Artinya kita sudah tahu nanti cara ngukurnya gini, cara anunya gini, kan gitu intinya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Gimana? Mohon izin bertanya, Bapak. Mbak Mirsa. J. Ya, Mirza, wakil Pak. ketua suku ya, ketua suku. Iya, Pak. Ini kan memang kebetulan membahas bagaimana menganalisis data, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, begitu Pak G. Ya. Kebetulan sepengalaman saya kemarin, waktu itu kebetulan skripsi saya memang pengembangan Pak. Jadi pengembangan tes diagnostik dan itu butir-butir soal miskonsepsi begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan waktu itu kan memang saat uji validitas dan reliabilitas itu sampel yang saya gunakan itu disarankan lebih banyak dibandingkan dengan uji terbatas
pada step-step selanjutnya begitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apakah menjadi suatu keharusan sampel yang digunakan saat uji validitas dan reliabilitas itu harus lebih banyak dibandingkan dengan saat uji terbatas begitu, Pak. Terima kasih. Ini permasalahannya di dalam instrumen itu minimal di dalam kuantitatif, minimal responden atau sampel yang diberikan itu minimal 30. Kenapa saya beri contoh 35? Karena kalau kurang dari 30, cenderungnya data itu tidak normal. Jadi distribusinya tidak normal. Kalau distribusi tidak normal, mau nggak mau data itu kan lebih baik 30 untuk asumsi uji distribusi normal. Kalau dari data itu ternyata 25, dicek uji distribusi normal, ternyata normal, bisa aja, tapi kecenderungan itu di dalam kuantitatif itu 30 kecenderungannya. Karena apa? Orang tambah kecil, itu ketelitiannya lebih besar kesalahannya. Ketelitiannya tambah kurang teliti. Tapi orang 100, orang 1000, orang 2000, ada yang salah 5, 6, itu nggak terlalu kelihatan karena sampelnya besar. Kalau sampelnya kecil, itu memang tidak bisa dibuat patokan bahwa nggak apa-apa. Tetapi uji validitas itu jarang sekali valid. Kalau itu hanya 10, 15, itu jarang. Oleh karena itu di dalam uji validitas minimal itu 30, Pak. Ya, 30. Lalu untuk yang berikutnya silakan data yang berikutnya. Karena data berikutnya kan sudah nggak ada pengaruh dengan uji coba. Karena uji coba itu menunjukkan instrumen itu bisa digunakan atau tidak. Gitu. Kalau instrumen itu bisa digunakan, intinya pada hari ini bukan validitas, intinya hari ini adalah bagaimana mengambil data sebelum diolah, data itu harus alatnya bagus, datanya juga bagus, maka baru dianalisis. Itu tujuan kami hari ini. Jadi bukan validitas intinya, tapi tujuan mata kuliah ini adalah bagaimana mengambil data yang dikatakan data itu memenuhi syarat untuk dianalisis berikutnya. Kalau analisis berikutnya ternyata alatnya aja salah, maka analisisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu loh masalahnya. Oleh karena itu, kalau ada teman-teman di waktu tesisnya kebanyakan, mohon maaf ya, mahasiswa itu kalau ditanya data, sampai sekarang ini semester ganjil, pengambilan data nggak ada yang ke tempat saya. Itu harusnya Desember itu harus yang ngambil data silahkan konsultasikan analisisnya dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, mahasiswa itu kalau sudah mau ujian, kira-kira bulan April, Mei kan mau ujian, beruduk datang. Saya tanya, bagaimana uji validitasnya? Nggak ada uji validitasnya, Pak. Langsung, Pak, kalau nggak gini saya nggak ujian. Itu yang terjadi. Ini nih, mahasiswa kita. Itu alasannya supaya bisa ujian, dimepetkan, dan uji validitasnya nggak ada. Saya hanya gini, bagaimana bisa dipertanggungjawabkan alat ini secara parameter tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi ngambil data. Ini terjadi. Bukan hanya yang kelas ini, tapi dulu-dulu juga gitu. Sudah diberitahu mulai awal, tetap gitu. Tapi yang final, artinya sudah mulai awal sudah niat, itu mengikuti anunya. Saya hanya tanya gini kalau ujian itu. Jadi coba lihat uji validitasnya sebelum analisis tak cek. Mana? Enggak ada, Pak. Mau ditanya apa lagi? Kalau ditanya awal sudah nggak memenuhi, ditanya analisisnya. Analisisnya belum tentu memenuhi syarat uji validitas.
Lalu ditanya data lagi. Mohon maaf ya, mahasiswa kita itu kan kebanyakan guru, kebanyakan kepala sekolah, banyak pokoknya guru-guru. Akhirnya data sebelum penelitian ini kadang-kadang sudah punya. Itu yang salah. Ini yang salah. Belum penelitian datanya sudah ada. Kenapa? Ketahuannya waktu konsultasi. Loh ini kok datanya sudah ada. Oh enggak Pak, ini contoh. Padahal ini baru proposal. Sudah ada datanya. Itu loh Mbak Reza. Itu yang terjadi di tempat kita. Mudah-mudahan angkatan 2020 ini tidak ke sana. Kalau bisa sesuai apa ya. Di dalam karya ilmiah itu kan dicek kejujuran. Faktual artinya sesuai data, terus objektif. Pengambilan data itu betul-betul tidak ada keinginan dirinya bahwa ini harus terbukti hipotesis saya, kan tidak gitu. Itu Mbak Esa. Silahkan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Silahkan siapa ini? Siapa ini? Eko Pak. Eko Pak. Oh, Mas Eko. Itu berarti satu Pak ya. Oke, yang pertama. Ya, yang pertama. Lutfi, kan instrumen untuk yang mau kita lakukan itu mengadopsi dari miliknya orang lain yang sudah teruji valid dan reliable-nya. Itu apakah diperbolehkan Pak? Misalkan hanya kalau sudah teruji kan berarti kan sudah baik. Ya. Oke, gitu Pak. Itu pertanyaan Mas Eko itu seperti pertanyaan saya pada Prof. Dugem. Udah pernah diajar Prof. Dugem? Belum Pak, belum. Profesor Dugem, promotor saya. Waktu itu saya tanya gini, Bapak, saya mengadopsi instrumennya Bapak tentang gaya kognitif. Gaya kognitif itu ada field independent, ada field dependent. Sudah ada uji cobanya, hasilnya bagus, saya ambil, saya adopsi. Kalimatnya nggak sama sekali, tapi saya buat variabelnya. Apa yang terjadi? Beliaunya bilang gini, kalau ini sekolah Pak Rufi, karena ini sekolah, maka Bapak harus wajib uji coba. Meskipun itu sudah diuji validitas etika. Sudah memenuhi, tapi harus diuji coba. Wong sekolah kan harus tahu bagaimana menganalisis. Akhirnya saya uji coba lagi. Hasilnya ternyata juga tetap valid. Ya. Oleh karena itu, pertanyaan Pak Eko itu sama dengan pertanyaan saya waktu 2010 lulus, berarti 2009 Pak Eko. 2009 saya tanya itu. Berarti sudah 11 tahun ya. 11 tahun pertanyaan itu ternyata muncul dari Pak Eko. Berarti benar. Ternyata kenapa kok diuji coba lagi? Ternyata kita itu pendidikan, karena kita ingin tahu lah ilmu itu gitu di dalam. Kalau Bapak tidak tahu uji coba itu, Bapak nggak akan bisa ngomong nanti. Gitu. Itu ya kayak. Jadi kan ya itu pertanyaan. Oleh karena itu kalau instrumen, kalau misalnya kayak belajar, kayak kognitif, motivasi belajar, motivasi belajar, terus motivasi berprestasi, terus apa lagi? Itu kan sudah ada instrumen. Diadopsi tidak masalah, tapi disebut sumbernya. Kayak kognitif sumbernya disebut. Si analisis tinggal, pernah ngadopsi ini, nggak apa-apa. Seperti Bapak ngadopsi meteran. Meteran kan diuji coba lagi. Oh benar, timbangan. Kan diadopsi. Itu Pak Eko. Pak, terima kasih. Kembali. Yang lain? Ini ujiannya jam berapa nanti? Halo? Ujiannya jam berapa?
Insya Allah jam 7, Pak. Berarti kita berakhir jam 5 lah, jam 5 kurang lah. Pokoknya udah tuntas, nggak masalah. Gimana ada pertanyaan lagi? Jadi nanti tinggal berikutnya adalah non-parametrik yang kita bahas. Jadi supaya mahasiswa itu tahu statistik itu awalnya bagaimana. Instrumen dulu, terus data, terus analisis. Saya langsung ke materinya lagi. Kalau tadi itu analisisnya tadi itu ke sana, sekarang analisisnya terbalik. Jadi apa namanya? Bukan linear model univariat. Jadi kalau univariat Y-nya 1, X-nya yang banyak. Tapi kalau multivariat itu Y-nya yang banyak, X-nya juga banyak. Jadi misalnya usia, jenis kelamin, pendidikan, ya. Lalu dependennya mulai pendapatan, ke apalagi kegigihan, terus tanggung jawab, sampai tujuan, kita ambil satu-satu, daya diri. Lalu kita lihat di plotnya ini, waduh banyak sekali nanti usia, jenis kelamin, ijazah, klik, terus passwordnya dimunculkan, maaf, langsung optionnya aja, ya. Ini dilihat ininya, lalu deskriptif sama hasilnya itu berhalaman banyak kali. Dicek hasilnya nanti. Kalau saya dulu analisis pakai modelnya ini, jadi ketik model manual gitu. Ini hasilnya, tapi dari usia, terus tapi sama kan, kegigihan. Jadi mulai pendapatan bagi perempuan, terus kegigihan bagi perempuan, pendidikan, tanggung jawab, umur, jenis kelamin, pendidikan, muncul semua. Sampai tujuan, umur, usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Sampai percaya diri juga gitu. Tujuannya, nah ininya, signifikannya tidak ada yang signifikan. Banyak sekali lihat interaksinya. Nah ini memenuhi kriteria anak-anak. Anak kurang lebih besar dari 0,5 besar. Signifikansinya kalau dilihat tidak ada yang memenuhi. Jenis kelamin juga nggak memenuhi. Interaksinya juga nggak ada yang memenuhi. Katanya jelek, jadi ya. Karena hipotetisnya tidak terbukti, berarti teorinya tidak bisa dibuktikan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oh. Ini juga univariatnya ditunjukkan. Sama ini yang multi, yang ini multinya. Banyak sekali, nanti bisa dipelajari untuk multi itu gimana. Pendapatan SD di anunya, pendidikan terakhirnya dilihat. Kegigihan juga dilihat satu-satu.
tanggung jawab dilihat satu-satu sampai mencapai tujuan, daya diri. Banyak sekali sampai interaksinya di bawah jenis kelamin. Pendidikan terakhir masuk juga. Berhalaman banyak. Apa minta diberi tugas seperti ini? Nah, ini interaksinya. Ini ada interaksi. Interaksi. Banyak sekali. Pertanyaannya, apakah ujiannya modelnya seperti ini? Jadi dilempar instrumen, dianalisis dan diinterpretasikan. Apa harus buat gitu? Biar mahasiswa sudah punya angan-angan sendiri itu berdasarkan data. Gimana kira-kira? Mas Ahmad Syah gimana? Kalau di gitu. Kalau Mbak. Jadi data di Excel, jadi seperti di Excel ini, saya lempar, ini ada data sekian. Tolong dianalisis secara mahasiswa dan diolah dan diinterpretasikan. Dikirim dengan waktu 3 jam diolah SPSS atau Excel terserah. Gimana menurut Mas Asyadi? Apakah model biasa ujiannya? Kalau saya sih biasa aja, Pak. Yang kayak Enak UTS itu. Enak seperti UTS itu. Karena tinggal jadi yang sudah pernah diajarkan kan gitu aja ya. Kalau itu tadi ide-ide, monggo. Gimana pendapatnya Mbak Mirsya? Gimana Mbak? Dengan data seperti ini tadi tak lempar, lihat, tolong dikerjakan, diberi waktu 3 jam, lalu dikirim. Gimana? Kalau saya pribadi Pak, kalau memang seperti itu saya membutuhkan latihan dulu. Jadi begitu ada data matang terus diinterpretasi baru saya bisa mengulang yang lalu begitu. Jadi gitu mungkin ya? ada tugas atau apa begitu. Gitu ya? Iya. Kalau Ya, saya pribadi begitu Pak. Akhirnya agak kesulitan ya kalau seperti itu ya. Iya, Pak. Kan lebih enak gini kan daripada nanti ujian nggak ada sok ngumpul tambah ngeluh teman. Ya, silakan ada lagi. Apa hanya ujian dengan apa namanya? Nggak usah terlalu tinggi-tinggi, data itu interpretasikan gitu seperti kemarin UTS itu. Ya, seperti UTS itu. Jadi kan artinya apa? Mahasiswa itu tujuan saya itu paham, ngerti apa yang disampaikan. Bahwa nanti setelah lulus ditanya statistiknya itu sangat paham sekali. Pak Eri kukur-kukur tok ya Pak Eri. Kata tetap gelu ya Pak Eri. Ya, keputusan dari 2 orang, Mas Mirsya sama Mas itu tak ambil kebijakan, simpulan bahwa kita ujiannya dengan waktu mungkin 1,5 jam, 2 jam, tapi tulis tangan gitu ya, seperti kemarin. Iya Pak, setuju. Ya. Siapa tadi yang ya Pak setuju? Nggak kelihatan. Ini lah, namanya kata siapa? Saya, Pak. Oh iya, apa alasannya Bu? Alasannya secara pribadi Pak ya, saya waktu kuliah dulu belum mengenal sistem seperti ini. Kuliah dulu Justru saya sekarang lulusnya tahun 2005 Pak, masih pakai
ngetik biasa itu, ngetik biasa, pakai hitungan pakai kalkulator Pak dulu itu. Jadi untuk sistem ini saya ya agak bingung, belum tahu sama sekali. Padahal Ibu lulus 2005. Padahal Ibu lulus 2005, saya kenal ini itu tahun 92. Saya lulus S2 itu 95 sudah pakai ini. Oh gitu. Tapi perguruan tinggi saya tidak memakai itu, Pak. Enggak, ini kebetulan S2 saya waktu itu sudah, tapi pakai modelnya versi DOS, Bu, ngetik seperti tadi itu. Jadi bukan Windows. Jadi agak kesulitan memang. Jadi betul-betul apa ya? Setelah kembali lulus 95, 96, 97 itu udah ada programnya SPSS ini. Tapi di kampus Ibu mungkin belum dikenalkan. Iya, belum. Iya, tidak ada masalah. Ya, ya paling enggak lulus S2 dari Adibuana paham lah, Bu. Ternyata di lapang itu ternyata banyak teori-teori, ternyata analisisnya sangat mudah. Kenapa dipersulit kan gitu? Ya, kita juga tidak mempersulit orang. Kalau seorang bisa mengerjakan sangat mudah, itu tujuannya. Terus pertanyaannya Mas sama Mbak Mirza itu kan hanya satu. Kalau bisa, ujiannya nggak seperti itu. Kalau latihan nanti setelah ujian nggak apa, latihan kan nggak apa-apa. Coba, ya itu nanti untuk tesisnya aja, bukan latihan. Ya, Rufi, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat Pak sedikit pun. Jadi keputusan kan terletak di Pak Rufi. Cuman untuk waktu 2 jam itu terlalu singkat, Pak. Kemarin aja banyak yang ada yang beberapa yang terlambat. Jadi mohon kebijaksanaannya itu waktunya diperpanjang. Jadi biasanya itu 5 jam, Pak, 5 jam atau 6 jam itu udah lumayan. Kalau 2 jam itu terlalu singkat, apalagi kan kendala di sinyal kadang itu kayak tempat saya ini naik turun. Nah itu Pak, pengaruh juga. Ngapunten Pak. Apanya Pak Eri yang naik turun? Sinyal, kayak kemarin nggak bisa masuk itu gara-gara sinyalnya pakai HP itu nggak bisa. Jadi ya gitu lah Pak, namanya daring. Saya juga kadang sama anak-anak itu maklumi kalau ada yang telat. Yang penting kan nggak sering terus-terusan seperti itu yang telat gitu Pak. Kalau saya kan kemarin juga baru itu terlambat kayaknya Pak. Iya, ngapunten Pak. Ya. Ini ada yang baru masuk, gini gimana? Diizinkan atau ditolak? Saya tanya. Diizinkan Pak. Izinkan. Izinkan saja Pak. Ini loh, yang jelas kami itu melihat kerja. Ya enggak apa. Saya tuh melihat itu gini, jelas ujian itu kalau dikerjakan 1,5-2 selesai, dikerjakan 5 jam, itu nanti akan membuat kerjaannya orang lain. Tidak akan buat kerjaannya sendiri. Itu yang jadi permasalahan. Oleh karena itu kelemahan daring kan gitu. Jadi kelemahan daring itu kalau alasannya lemah dan sebagainya, maka ujian itu sampai 5 jam, itu cenderung mahasiswa tidak akan kerjaannya sendiri. Kerjaan orang lain. Itu tuh yang membuat kami. Kenapa? Kita memikirkan 2 jam itu sebenarnya cukup. Tetapi kemarin kelemahannya itu hanya 1. Kenapa? Karena saya batasi 2 MB kan kemarin. Nanti mungkin saya naikkan, saya batasi 5 MB. Kalau di scan, ternyata kalau 5 MB mungkin nggak usah dikompres sudah masuk. Kalau kemarin 2 MB, itu harus dikompres dulu. Pikiran saya, ini kan anak muda. Berarti ngompres itu udah pinter-pinter. Jadi sebetulnya ujian materi saya itu kemarin belajar untuk scan, belajar untuk ngompres, belajar ngupload. Itu sebetulnya. Jadi beberapa kriteria itu kena semua. Kalau itu dibuat 5 jam, saya tidak akan berhasil. Ini adalah orang yang mengerjakan sungguh-sungguh sendiri. Maka ini kerjaannya orang lain.
Ini terjadi pada kelas B. Dikasih waktu lebih lama, ternyata copy paste-nya diganti hanya namanya tok Pak Eri. Setelah saya koreksi, saya cocokkan tulisannya sama, ganti hanya namanya tok, kirim. Maka saya membuat penilaian itu hanya satu, kejujurannya, ya, kerjanya itu kalau saya pikir nanti bisa berikutnya. Pertama itu kejujurannya, lalu bagaimana dia menjawab, ya, lalu ketika ngupload, itu udah. Kalau itu sudah masuk, itu saya nggak segan-segan ngasih B+, amin, itu nggak segan-segan. Kecuali kalau yang ngerjakan memang sudah pintar, terus kerjaan cepat itu harus A, kan gitu. Tetapi kalau sudah kerjaannya lama, punya lain di copy paste, saya nggak ngoreksi, tak kasih. Kalau tak kasih C kan nggak mungkin, tak kasih B gitu kan. Tapi jangan senang kasih B. Saya langsung bilang pada kaprodinya, direkturnya, anak ini tidak jujur ini. Tolong ingat kalau waktu kuliah dicek betul orang ini. Itu. Jadi mulai awal sampai akhir akan diteliti terus orang ini. Gak enak kan? Ini nih masalah-masalah yang ada di lapangan. Oleh karena itu pekerjaan itu sesuai dengan jadwalnya, itu sesuai kebiasanya, bisa atau tidak itu nomor 2. Pokoknya kriteria itu harus diselesaikan dengan benar, kan gitu. Kalau enggak, jadi permasalahan itu tidak hanya nilai B, Pak. Itu nanti memorinya ke Kaprodi, dosen-dosen lainnya. Anak ini saya kasih kenapa ini, saling cerita, gitu, Pak Eri. Gitu masalahnya Pak Eri. Jadi kalau 5 jam Pak Eri, itu akhirnya dosen itu tidak bisa memberi nilai objektif. Nilainya apa? Iya, Pak. Nah, gitu. Jadi kita itu pendidikan dewasa kan wis nggak usah di sini. Pokoknya didelok memenuhi syarat. Pak Eri misalnya memenuhi syarat dengan waktu 2 jam, isi bisa dian Pak Eri. Istilahnya bisa diperbaiki. Tetapi gimana bisa mengumpulkan tepat waktu, kejujurannya, itu yang paling penting. Jadi S2 itu ditanamkan itu dulu. Jangan terus harus selesai benar, terus nyuntuk koncone, nggak perlu. Iya. Ya Pak, sama ini Pak, mungkin Bu Agreta masih ada, Mbak Agreta. Jadi ini sekedar usul ya Pak. Mana Mbak Agreta? Halo, ya. Mbak Agreta. Agreta. Mana? Iya Pak, saya. Ya ini muncul. Gimana? Gini Pak, usul saya. Jadi ini harus melibatkan Mbak Agreta karena yang paling terlihat paling cemerlang di kelas ini kan Mbak Agreta untuk statistik. Jadi kalau bisa ada pengayaan untuk teman-teman ini Pak, karena saya kan faktornya usia Pak, 40 tahun ke atas. Jadi untuk menyerap itu perlu latihan berulang-ulang. Jadi kalau bisa Mbak Agreta besok membimbing. Jadi hari Jumat atau Sabtu ada pengayaan teman-teman ini yang mau dibuatkan Google Meet lagi khusus yang ingin belajar lagi. Saya soalnya ingin belajar Pak, tapi apa daya ini loh Pak, untuk saya ini loh Pak, kadang kalau terlalu cepat itu enggak kuat karena kan kayak flash di situ 1 giga, saya ini masih setengah giga gitu loh Pak, ngapunten ya Pak ya. Mbak Agreta mohon ya kalau boleh atau bersedia bisa berbagi ilmunya gitu, diulang lagi materi Pak Rufi'i tanpa mengurangi rasa hormat loh Pak ke Pak Rufi'i. Iya ya Pak ya. Sekadar usul. Kalau Mbak Agreta setuju nanti kan enak ini teman-teman bisa mengulang lagi materinya dengan harapan kalau pagi itu kan bisa fresh gitu. Ini kan banyak yang kerja gitu, banyak yang kepikiran numpuk-numpuk di sekolah masih gitu Pak. Ngapunten Pak. Nggih. Pak Eri itu jurusannya apa? Saya teknik mesin Pak. Dulu juga pakai SPSS. Tahun 2004 itu kebetulan saya kan ambil apa skripsinya itu non parametrik juga ada. Jadi kayak itu loh Pak, saya juga lupa Pak. Jadi
mesin-mesin itu diambil data-datanya. Nah, seperti itu. Dulu bisa, Pak. Sekarang itu ngulang lagi lupa, Pak. Ngapunten, Pak. Gini loh. Saya sebelum disebut, saya waktu melihat kerjaannya Mbak Agreta, nilainya Mbak Agreta sudah A itu UTS-nya. Itu langsung saya tahu siapa itu. Jadi melihat, itu lihat kerjaannya. Dari scan itu saya belum mengenal Mbak Agreta, itu saya lihat hasilnya sudah kelihatan. Oh ini ngerti, ini enggak. Gitu. Tetapi kalau diberi waktu 5 jam Mbak Eri, akhirnya yaitu tadi copy paste dengan nulis lagi, akhirnya saya yang beri nilai agak bingung. Ini Mbak Agreta yang sumbernya atau Pak Eri yang sumbernya, kan gitu. Bisa-bisa Pak Agretanya dapat B, Pak Erinya dapat A, misalnya gitu. Kan terjadi gitu. Kalau dengan 5 jam. Tapi kalau dengan waktu 2 jam, saya melihat itu berdasarkan waktu yang ngumpulkan. Di sana upload. Ya. Kan diupload. Saya setuju Pak yang 2 jam. Enggak Pak, ini cuma enggak, saya cerita tentang penilaian. Dengan 2 jam tadi, waktunya bisa dilihat siapa yang masukkan duluan. Jadi saya ranking dari jamnya kan kelihatan. Kan modelnya itu kelihatan di dalam Firlenda. Siapa yang ngumpulkan dulu. Kalau kerjaannya sama, berarti kumpulan ke yang kedua atau yang ketiga, yang keempat, ini nyontoh yang pertama. Kan gitu. Apalagi kalimatnya sama. Itu masalahnya di sana. Jadi saya tanya, selain Mbak Agreta, siapa lagi Pak Erik? Di kami. Ya, setahu saya sih Mbak Agreta, Pak. Ada lagi sih sebenarnya, mungkin siapa ya? Pak Eko mungkin. Yang paling moncer, istilahnya itu paling tokcer lah, Pak. Jadi kalau apa? Bulan. Bulan yang mana Bulan? Iya, Bulan, Pak. Nah, saya kalau nggak tahu ini, saya tambah nanti keliru membuat nilai. Kan enak sekarang lebih tahu, nanti nilainya sudah direkap duluan. Oh, orang-orang yang paham. Bulan siapa lagi Mbak Agreta? Mbak Agreta, Bulan. Mbak Mirsa mungkin. Siapa? Mirsa ya? Mbak Mirsa. Mbak Mirsa ya? Iya. Mbak Mirsa bisa ya? Gak boleh gak bilang gak bisa, harus bilang bisa. Halo? Nggih, Pak. Mohon maaf, tadi ada panggilan, Pak. Nggih. Atau apa, Pak? Jadi, kenapa tadi, Pak? Mohon maaf, Pak. Materi yang saya berikan mulai awal sampai akhir, Mbak Mirsa harus bisa. Kalau bilang nggak bisa, nggak boleh. Karena ketua suku harus bisa. Jadi kalau teman-temannya tanya, Mbak Mirsa harus bisa bilang bisa. Ya. Gimana, Mbak? Insya Allah Pak, karena memang saya menyadari saya harus banyak belajar pada Mbak Agreta begitu Pak. Nah, saya masih minim. Selain Mbak Agreta, Mbak Ulan siapa lagi Mbak Mirsa? Sebenarnya itu pada bisa Pak, tapi kurang percaya diri aja. Iya, tapi kan meskipun kurang percaya diri kan yang lancar itu kan kelihatan. Gimana? Gak ada yang mau, ya udah berarti orang dua tok yang dapat nilai plus juga. Yang lainnya kan nggak perlu ya. Nggak ada yang mau ngaku. Kan lebih baik aku kalau tidak bisa. Yang laki Pak Eko bisa nggak Pak Eko? Halo Pak Eko, gimana Pak Eko? Iya Pak. Saya tuh belajarnya itu kan setelah ini Pak ya. Kemudian saya kalau nyarit itu kan enggak nuntut, sehingga saya merekam. Nah dari rekaman itu saya ulang lagi, baru itu saya memahami. Kemarin itu menarik sekali Pak, materi sebelum UTS dengan Pak Rufi itu sangat tertarik sekali. Dan itu sangat paham kemarin ya. Kemudian yang ini paham. Yang ini mohon maaf Pak, karena saya ini kan rumah sakit, jadi saya jadi tidak ngerekam. Makanya saya minta tadi Pak Rufi, ada rekamannya Pak Rufi sehingga saya bisa mengulang lagi.
Ya, saya hari ini memang nggak ngerekam karena salah satunya ngerekamnya kan banyak gitu loh. Paling nggak 2 jam, 1,5 2 jam. Kalau ngerekam saya paling setengah jam lah, 15 sampai antara 15 sampai 30 menit aja. Yang di channelnya Pak Rufi yang di YouTube enggak ada Pak Rufi? Ada itu manual itu. Yang manual. Yang SPSS memang saya kan lagi membuat bukunya itu. Lagi membuat buku apa istilahnya panduan SPSS. Saya buat panduan SPSS. Jadi keseluruhan nanti. Terutama untuk S2. Jadi semacam ANAFA, regresi itu lagi saya buat. Dengan pandemi ini akhirnya banyak nulis saya gitu. Banyak nulisnya. Oke. Iya Pak Rufi, mungkin nanti saya dengan Mbak Agreta ada teman-teman yang lain mungkin bisa buat video tutorial secara diskusi sehingga bisa dimanfaatkan teman-teman untuk belajar kembali, mungkin dari bisa diulang-ulang kan mungkin ya, semakin sekali. Mungkin yang lain ada lagi? Bapak? Ya, siapa ini? Bu Ani, Pak. Bu Siti Ani. Bu Siti Ani, gimana? Iya. Gimana? Bukunya gitu. Atau mungkin belajar dari bukunya, Bapak? Ya, saya itu buku belum selesai Bu, untuk panduannya ini. Panduannya belum selesai karena panduannya kan ya nggak hanya paling nggak 100 halaman dan nggak secepat itu buatnya. Baru berapa halaman saja. Tapi sebetulnya Ibu lihat di panduan SPSS ada Pak. YouTube-nya juga ada. Iya, Pak. Ya. Bisa cari di YouTube bisa. YouTube SPSS. Iya, matur nuwun, Pak. Tetapi untuk uji validitas itu ada rekaman saya, ada YouTube-nya. Tak bukanya ya, bentar ya. Jam 5 selesai lah. Saya bukanya YouTube, mudah-mudahan ada. Rufi di mana ya? Rufi Unipa. Rufi Unipa YouTube ya. Jadi judulnya Rufi Unipa SPY YouTube. Ini kategori ANAFA, pengantarnya. Ini ada ini. SPSS korelasi regresi. Udah? Pernah dengarkan ini? Halo? Itu halo? Sepertinya yang belum UTS baru itu, tahu kali ini. SPSS korelasi sih. Ya. Saya buka sedikit ya. Iya Pak. Itu yang sepertinya sebelum UTS Pak. Ya ini yang dulu kita cetakan sebentar. Sudah keluar. Ini kan kita ada. Nggak salah itu soal UTS Pak, sebelum UTS. Udah ya, berarti ada ya? Ada Pak. Ya, kita awal dari kita lihat lagi tadi ANOVA regresi ini adalah regresi sederhana manual. Ini juga manual. Masuk semua. Ini chi-square, descriptive. Ini bisa pakai Excel dan sebagainya, ini bisa ada. Ini uji validitas nih. Ada ini Pak. Bapak yang mau tanya tadi. Ini ya Pak ya. Halo. Bagaimana Excel?
Saya cepatkan sedikit. Ini tadi masih SPSS ya. Ada Pak ya? Dari dasar bio ke ada semua. Kita kembali. Jadi ada uji validitas reliabilitas Pak. Halo. Ya, ada kan? Iya. Pak Eko tadi yang ditanyakan ternyata ada Pak Eko di sini. Iya Pak, matur Pak. Uji validitas ya. Reliabilitasnya nggak tahu ada juga mungkin. Ini kan sekalian reliabilitas di sini Pak. Saya sampai lupa kalau pernah rekam. Ya. Jadi nanti dicari RUPI SBY YouTube. Ternyata RUPI unik SBY. Apa yang diinginkan? Aku bilang pernah rekam tapi lupa ya. Validitas reliabilitas itu ada tadi. Kalau anunya sudah. Gimana? Ini kurang 7 menit. Tak akhirnya jam 5 lah sekalian pas. Ibu Siti sudah langsung bisa ambil ke sana. Validitas tadi di apa istilahnya? Dari YouTube nih Pak nih. Ya, YouTube. Terima kasih Pak. Ya. Pak, terima kasih. Dan saya coba. Ya, sip. Gimana, ada pertanyaan lain? Minggu depan kita mulai hari Selasa ya. Ya Mbak, bisa. Tapi 3:30 ya, 3:30 ya. Halo? Iya, 3:30. Iya Pak. 3:30. Selasa. Ya, Selasa. Terus Rabunya ujiannya jam berapa? Ujiannya sore seperti atau bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Jam 3 atau 3:30? Setelah asar saja Pak. Ya, 3:30 ya. Iya, 3:30. Iya, seperti tadi itu kan sholat asar dulu baru. Iya. Sambil kita lihat absennya yang masuk berapa, kita lihat. Ya isu pawan lah lihat. Ya antara jam 10-an. Nah. Ya enggak. Ya wis meninggal. Nah, statusku kan ono ya. 35 masuk. Ayo. Ini biasanya sesuai dengan kedatangan ya. Kelihatan nggak? SMK siji, nang omah. Halo? Kalau di kelihatan. Iya, kalau kelihatan. Protokol Covid. Ada yang nggak masuk? Pemakamannya keluarga sing negatif oleh melo. Jadi ini kemarin Jalan Nama di bawah sekarang di atas. Dan ini berdasarkan kedatangan. Saya nggak lihat Regita yang mana yang Regita. Duh, enggak, maksudnya keluarganya sudah di atas. Halo, mana Mbak Regita? Ikut pemakaman. Enggak Pak, saya Pak. Mana? Oh, nggak pernah. Ya, nggak pernah tanya ya. Saya lihat lisensi aja. Nggak tanya. Pokoknya saya nyatet aja Pak. Nyatet aja. Novanita di rumah. Terus Natim Yuli, Mat, terus Dwi, Asia Sengkang. Udah masuk semua ya? Terus mendingan ya. Pak Agregat, Mas Abid, Mas Eko, barang gada semua. Sayangnya kok nggak ada yang nggak ada fotonya ya? Apa alasannya kok nggak ada fotonya? Proses editing Pak. Enggak, kalau ada fotonya gini enak saya menilai. Oh orangnya ini. Kalau nggak ada fotonya, bisa kode.
Pak Rufi'i, Ya. mohon izin. Ya. Atas nama bulan Aprilia kok belum masuk ya, Pak? Ya mungkin belum absen. Mbak Jovita aja barusan absen ini. Ada orangnya. Ada, Pak. Saya, Pak. Ini baru datang ini, ada paling akhir nih Mbak Jovita. Absennya paling akhir. Enggak, Mbak, tadi sudah dari tadi. Cuma masuknya kok baru kok terakhir sendiri. Ya, bulan. Pokoknya absennya. Yang Mbak tahu siapa ya? Dari mana? Bulan, Pak. Belum absen. Sudah, Pak. Oh, ada, Pak. Mohon maaf, nggak kelihatan. Ini ada fotonya. Kalau ada belum, Pak. siapa? Sebelum absen, Pak. Ya, ini, Pak. Maaf, Pak. Saya lupa absen, Pak. Padahal itu ditulis UTS juga, UAS juga. Iya, betul. Pak. Maaf. Kan dulu. Pak Masih. Iya, Pak. Pak cek ya. Maaf, Pak. Iya. Berarti dia N1-nya nggak bisa. Oh, ini, Suryani. Iya, Pak. Maaf, Pak. Baru masuk ya. Jadi absen ini nggak bisa dibohongi sesuai jamnya. Yang telat ya telat dulu ya. Nggak bisa dibohongi baru masuk itu kelihatan. Ya. Iya, Pak. Ya ini yang ya ini. Wah, itu udah lama punya pintar. Iya, terus nggak bisa dibohongi lah. Itu mungkin teman-teman biar belajar apa istilahnya. Jadi muter-muter, Pak, tadi. Tidak absen duluan, tapi muter-muter. Muter neng lapangan menandal dulu ya. Tadi sempat sama Bu Jovita, Pak, omong-omong. Gitu ya. Akhirnya nggak masuk. Terus yang ini ya sekarang saya absen satunya itu nggak akan masuk semua itu. Teman 13 ya tadi ya. F 2020. Nih kalau kepingin lihat hasilnya. Mengerikan lagi, yang datang terlambat tidak akan masuk di sini. Dicek. Nah ini Mbak Setia, ya ada nggak namanya? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa orang? Pak Karolus, Nggak ada jumlahnya ya? Saya malah putih polos Pak absennya Pak. Tapi kan ada namanya kan? Iya ada. Yang penting masuk namanya. Itu jadi supaya tahu ini jamnya sudah. Saya tidak masuk, Pak. Iya, yang terlambat itu nggak akan masuk di sini. Saya tidak tahu. Jadi masuk tadi saya buka itu kalau pas 15.30 itu terekam ini. Kalau udah lewat itu kelihatannya nggak. Durasinya 98 menit, berarti hampir 100 menit ya. Ini dari teman-teman biar tahu. Mudah-mudahan ini hujan. Mudah-mudahan jaga kesehatan. Sampai ketemu UAS kuliah dari hari Selasa jam 15.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Semoga tetap sehat. Amin. Mohon izin keluar, Pak. Mohon izin pamit, Pak. Assalamualaikum, Bri. Izin keluar.